Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sini kali ini kita akan membahas ilmu sharaf. Mungkin ada yang pernah tahu ilmu sharaf apa? Entah ya. Jadi ilmu sharaf itu adalah suatu ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah tentang penambahan imbuhan dalam bahasa Arab. Penambahan imbuhan dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab dibanding bahasa Indonesia itu sebenarnya lebih ringkas ya, lebih ringkas bahasa Arab gitu. Bahasa Arab bisa jadi satu kata gitu, satu kata. Sedangkan jika kita mengartikan ke bahasa Indonesia itu bisa jadi dua kata yang berbeda. Jadi lebih ringkas gitu ibaratnya bahasa Arab itu. Saya artikan gitu ya. Ilmu sharaf ilmu yang mempelajari yang imbuhan tadi ya. Dan untuk ilmu sharaf dasar yang pertama akan kita pelajari itu mengenai wazan wal mauzun, wal mauzun. Di sini saya menggunakan kitab Al-Mu'in seperti ini. Ini modul dari Ustadz kami, yaitu Ustadz Abu Kasyah Sabto Budi Arisandi, salah satu pengajar di LPT Salman Al Farizi, dan rumah belajar Umuhani di daerah Kranggan. Beberapa tahun yang lalu Ustadz Sabto ini mengajari kami langsung. Dia yang menulis kitab ini, dia mengajari kami langsung. Tapi untuk sekarang dengan modul baru diajari oleh Ustadz yang lain. Yang mudah-mudahan kita bisa mempelajarinya, dan ini sangat bermanfaat gitu. Menurut saya sangat bermanfaat. Kita belajarnya pelan-pelan aja, yang penting bisa dimengerti. Kalau nggak ngerti langsung dipotong nggak apa-apa, langsung dipotong, langsung ditanyain mana yang nggak ngerti. Kembali ke sini. Wazan al-mauzun yaitu timbangan yang ditimbang. Timbangan yang ditimbang maksudnya itu artinya timbangan yang ditimbang. Maksudnya itu kalau dalam matematika itu rumus ya. Kalau matematika ada AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 ya kan. Misalnya gitu. Nah, itu kan rumusnya. Atau wazannya gitu. Wazannya. Nah, ini sama. Wazannya nih fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Ini yang pertama, yaf'ulu. Ya. Artinya ini melakukan, maksudnya rumusnya aja gitu. Ntar dimasukin kepada kata-kata dalam bahasa Arab gitu. Rumusnya seperti ini. Ini yang pertama. Dalam fi'il sulasi mujarrad itu yang terdiri dari 3 huruf. Ada 6 ya. Ada 6 sebenarnya. Ada 6 mauzun. Wazan al-mauzun ada 6, cuma kita bahas satu-satu aja. Dari pertama dulu, fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Biar dimengerti dulu. Setelah dimengerti mungkin kapan berikutnya atau kapan kita bahas yang wazan yang lain gitu. Ini wazan yang pertama, bab pertama. Kalau di buku ini langsung ditulis semua, tapi kita yang pertama aja dulu. Yaitu fa'ala, yaf'ulu, uf'ul. Fa'ala ini kata dalam bahasa Arab, maksudnya ya timbangannya tadi. Contohnya nah, fa'ala kan fathah semua ya. Huruf kata yang contoh yang kita pakai di sini kataba. Kataba kan sama kan? Fathah ini fathah semua. Kataba. Ini dalam fi'il madi, yaitu yang berhubungan dengan waktu. Kan pernah dijelasin juga sama Mas Nanang ya di
2 pekan yang lalu nggak salah bahas tentang sedikit tentang fi'il madi. Fi'il madi itu kata kerja yang berhubungan dengan waktu. Waktunya itu waktu lampau. Kalau dalam bahasa Inggris itu namanya past tense. Waktu lampau, fi'il madi. Fi'il madinya kataba, artinya dalam bahasa Indonesia ini artinya menulis. Menulis. Kalau menulis kan bahasa Indonesia tuh belum jelas ya waktunya kapan ya. Tapi kalau bahasa Arab kataba itu arti jelasnya itu telah menulis. Telah menulis. Ya ini saya telah menulis ini kan, udah selesai kan? Itu beberapa waktu yang lalu kan, bukan sekarang. Ini juga udah selesai tulisannya. Beberapa waktu yang lalu saya menulisnya. Bisa disebut kataba, telah menulis. Ini wazannya fa'ala, mauzunnya kataba. Jadi wazan wal mauzun. Ini mauzunnya kataba. Nah, jadi kalau kita masukin ke selanjutnya, nah ini yang fa'ala ini masuknya ke fi'il mudhari. Nah, ini fi'il mudhari karena nggak cukup whiteboardnya jadi kurang ya. Terus di sini ada lagi pembahasan berikutnya aja nanti kita bahas, yaitu ada apa? Ini fi'il madi, maaf, ini fi'il madi dan selanjutnya ada fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu yang sedang berlangsung dan akan berlangsung. Nanti nggak cukup ditulis domirnya dulu nanti. Nggak cukup. Ya, cuma penjelasan ringkas saja untuk memahami yang atasnya ini dulu. Nah, penjelasan ringkas untuk memahami atasnya itu yaf'ulu. Jadi kan kalau kataba jadinya gimana? Yaktubu. Nah, ya udah, yaktubu berarti sedang menulis. Kalau saya bilang gini, nah ini yaktubu nih saya ini tuh, kan sedang menulis. Nah, sekarang udah selesai, udah jadi fi'il amr lagi, sedang menulis. Yaktubu. Ya tadi yang pertama saya bilang kan huruf Arab ringkas ya, dari kataba kita mengartikannya telah menulis, 2 kata yang berbeda. Jadi cuma 1 kata, bahkan cuma 3 huruf ya. Kita berapa huruf ini? Banyak juga ini. Artinya gitu. Telah menulis, sedang menulis sama kataba juga. Yaktubu kalau sedang menulis. Nah, yaktubu. Ini sedang menulis artinya yaktubu. Kalau kataba telah menulis, telah selesai. Nah, ini yaktubu. Yaktubu seperti ini, yaf'ulu kan? Yaf'ulu. Wazannya, mauzunnya yaktubu. Ini kita ambil contoh 1. Wazannya ini doang ya, di pelajaran manapun wazan fa'ala, yaf'ulu, uf'ul, pasti itu. Jadi fa'ala itu menjelaskan kalimat telah. Fa'ala ya, fa'ala masuk fi'il madi ya, fi'il madi telah, yang sudah berlalu waktu lampau ya. Ini juga berhubungan bukan cuma 2 kata ya. Sebenarnya bukan cuma 2 kata, ada 1 kata lagi gitu. Jadi 3 huruf Arab ini, yaitu dari kaf, ta, dan ba ini disusun, kita tulis sambung menjadi kataba yang memiliki arti telah menulis. Ini bisa memiliki makna yang lebih lagi. Maksudnya lebih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya lebih itu ada ininya, subjeknya di situ ya. Telah menulis. Siapa yang menulis misalnya?
Misalnya ana kan, saya ya. Saya telah menulis. Saya telah menulis, jadinya ini aktubu. Aktubu. Iya benar, aktubu ya. Aktubu lagi. Afwan, salah. Aktubu ini fiil ini ya. Fiil mudhari. Katabtu, tambahin lagi berarti katabtu. Katabtu dari 4 huruf ya. Saya telah menulis katabtu. Ntar kita mau tasrif ya, di sini kita mau tasrif dengan belajar tasrif lughawi, tasrif secara bahasa untuk menjelaskan lebih lanjut bentuk perubahan-perubahan apa yang bisa dari satu kata kataba ini, kata dasar kataba berubah jadi macam-macam arti, macam-macam makna dari hanya di waktu lampau dulu kita pelajari dari fi'il madi dulu ya. Kan dari sini ada yang mau ditanyain? Kurang jelas? Apa tadi kalau masa lampau? Masa lampau fi'il madi. Ini udah ditulis Pak. Kita belajar yang perubahan yang pertama dulu. Nah kalau yang ini, kalau yang domair ini atau domir ini kata ganti kan udah dijelaskan pekan kemarin tuh. Yang huwa, huma, hum. Waalaikumsalam. Contoh yang lain apa? Enggak, yang ini dulu. Iya, karena ini aja berubahnya banyak gitu. Ntar contoh yang lain tinggal ngikutin wazennya ini. Bisa sendiri kita kalau kita udah tahu, nggak nunggu tinggal niru wazennya aja. Ada yang masih ingat nggak kemarin doma airnya apa yang dijelaskan Mas Nanang pekan kemarin? Mas Riki ingat nggak? Oh ikut ya. Kemarin siapa yang ikut ya? Ini saya tulis saja ya. Tadi yang 4 huruf jadi katabtu ya. Dari kataba itu juga bisa, cuma artinya bukan saya. Nah, ya artinya dia. Artinya dia. Ada tambahan kayak subjeknya ya? Iya, ada subjek. Tadi juga saya udah bilang ada subjeknya. Dia telah menulis. Dia siapa? Dia laki-laki. Dia laki-laki, bahasa Arabnya nah yang kemarin ini kan suruh dihafalin nih. Wah, ya kan? Iya, kata ganti. Huma apa nih artinya huma? Huma, hum. Cukup nggak ya ada 14 ke bawah?
Nggak cukup ya? Nah itu apa tuh? Ya maksudnya nggak cukup kayak ini papannya. Ini diapalin ya, ada 14 ana 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 ya benar. Ana nahnu ya, iya sama kalau foto ntar aja Pak, belum selesai, ada lagi. Belum, ntar ada lagi di sini. Kita jelasin lagi sedikit lagi. Enggak, saya lama nulis tinggal malam. Gak apa-apa, ntar dipahami. Nah sekarang kita masuk ke kataba tadi ya. Contoh mauzunnya. Kataba panjang. Itu atas awal bu apa awal waktu Yang mana? Ini. Za waznu al waznu wal mauzun, iya ini ada titiknya ya, wal mauzun zai timbangan yang ditimbang.
Itu fala yaqulu uf'ul. Fala yaf'ulu uf'ul ya. Uf'ul. Bukannya fala yaf'alu maknanya. Beda lagi wazannya. Wazan ada banyak ya. Ini kita bahas satu persatu dulu. Yang awal ini dulu. Sambil nulis nggak apa-apa ya, saya jelasin ya. Ini domir kita harus hafalin ada 14 perubahannya. Domir ini dimasukkan ke kata kerja itu fiil kan kata kerja.
fi'il madi, kata kerja lampau. Jadi seperti ini. Jadi Yang sebelahnya apa? yang mana? Sama il atau Domair. domain. Mm-mm. Ya perubahannya seperti ini. Kata ganti. Fi'il kata kerja. Ini kalau isim nggak bisa seperti ini. Misalnya rumah kan termasuk isim. Nggak bisa dirubah seperti ini. Yang bisa berubah ya kata kerja, karena yang bisa diberi imbuhan kan kata kerja. Contoh kata dasar di Indonesia misalnya tulis, ya kan? Tulis jadi menulis. Tambahin me atau penulis. Awalan. Ya awalan, akhiran. Ya ini seperti ini. Mirip-mirip lah, mirip-mirip. Jadi misalnya anta nih. Katapta. Jadi kamu telah menulis. Kamu telah menulis. Kita nggak usah ngomong kamu itu kan anta katapta, nggak usah, katapta aja. Itu udah, kamu telah menulis. Ini katapta kamu. Perubahannya seperti ini, sama kan seperti di ya, ini perubahannya seperti ini kalau dalam fi'il madi ya. Namanya ini di tasrif lugawi ini. Di tasrif. Ini kalau ana seperti ini, katabtu. Nggak usah ana katabtu, nggak usah, langsung aja katabtu. Katabtu, saya telah menulis gitu. Kalau kami, katabna, kami telah menulis. Coba kita latihan sedikit ya, bisa diperhatikan untuk metode mudah menghafalkan domir. Sehingga ada 14. Jadi dulu diajarinnya begini nih. Kita pakai tangan kita, tangan kiri kanan dan jari-jarinya ya. Huwa itu artinya dia, orang ketiga. Satu orang, dia, nggak ada di sini. Dia kan huwa. Huma, 2 orang. Huma itu 2 orang, mereka 2 orang. Nggak ada di sini, orang ketiga. Hum, huwa huma hum kalian. Orang ketiga juga apa? Jumlahnya lebih 3 atau lebih. 3 orang atau lebih. Artinya itu hum itu. Ini jadi begini kan, 3. Apa kata ganti orang ketiga? Itu waktunya domir goib yang tidak ada di sini itu. Kata ganti orang yang tidak ada di sini yang disebut juga domir goib. Huwa huma hum. Nah, terus yang sebelah tangan kiri bilang hiya. Hiya itu dia perempuan. Dia. Huma sama sebenarnya. Tulisannya sama, cuma jika disusun dalam satu kalimat nanti kelihatan itu dianya itu laki-laki atau perempuan, nanti kelihatan entah dari isimnya atau dari namanya, ntar kelihatan. Tapi sama huma juga, 2 orang perempuan huma. Yang ketiga hunna, mereka perempuan. Hunna, misalnya ada di pasar gitu, hunna ibu-ibu kan, lagi di pasar sekarang lagi ngumpul kan, mereka lagi ngumpul di sana gitu. Hunna, terus anta begini, pakai telunjuk 1 ke depan. Kamu, orang kedua, ada di sini orangnya, apa lawan bicara kita. Nah, anta, antuma 2 orang. Anta itu laki perempuan. Iya, laki-laki. Jadi yang laki-laki tangan kanan, perempuan tangan kiri ya. Kita ibaratkan gitu metodenya. Iya, metodenya. Anta, antuma, antum, berarti mereka apa? Kalian lebih dari 3 laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kamu 2 orang perempuan. Antunna ini ya betul tadi. Ini Antuna, kamu kalian lebih 3 atau lebih perempuan. Ana, yang selanjutnya di sini. Ana, saya. Nahnu,
kita atau kami sama. Ana nahnu. Jadi cara ngapalinnya begini. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya kan? Kayaknya lebih mudah dimengerti dalam artinya gitu, arti dan ayo sama-sama ya. Kalau kiri perempuan ya. Iya, di metodenya aja. Perempuan laki-laki. Ya, kayak kan. Ayo bareng-bareng kita coba yuk. Tiga kata dulu ya. Saya dulu ntar gantian ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ya udah seperti itu namanya domir kata ganti. Tinggal dihafal lagi di rumah, nanti bisa lebih cepat juga nggak apa-apa, tergantung kita aja kan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, anna nahnu. 14 itu, 14 kata ganti yang udah kita tulis. Nah, ini kata gantinya ini. Nah, di tasrif kataba ini di tasrif seperti ini. Kan ada yang ditanyain Bapak? Apa Ustaz? Baru nyampe. Oh iya, sedikit jelasin ya Mas ini ya kemarin ya. Kemarin kan jadi ya yang hadir kemarin saya koreksi ya. Mohon maaf ya, ada kesalahan sedikit saya ya gitu ya. Main saya nulis gini ya. Ya Mas ya. Ingat nggak yang kemarin yang di sini? Yang nggak ada titiknya ya? Iya, tidak pun itu. Nah, maksud arti saya juga menulis ini, tapi saya ternyata nulisnya seperti ini. Nah, ini salah. Maksud ya kitabun yang ini. Kitabun. Kalau ini katabah. Katabah, iya. Namanya manusia ya, kesalahannya dari saya, yang benar dari Allah ya. Ini saya koreksi. Yang benar ini kitabun. Kitabun penulisannya seperti ini. Kitabun. Ini katabah. Katabah Mas ya. Saya koreksi penulisan saya. Jadi kalau titiknya hilang bisa baca kan? Katabah. Katabah tuh. Telah menulis artinya. Dia telah menulis. Ini kan katabah yang pertama. Katabah dia telah menulis. Dianya nggak ada di sini. Apa? Nahnu artinya kami. Ya, kami. Kan kayak semua sama. Karena kan yang ngomong kita sendiri. Diri sendiri. Bisa nggak itu artinya ditulis artinya di samping? Oh, ditulis. Di sini aja di sini. Hah? Ini kasih ini aja tanda panah. Aduh, dia satu. Sini aja ya. Satu orang ya.
Nah, tulisannya nggak jelas ya. Berantakan. Tanyain aja kalau yang kurang bisa dibaca. Kayak tadi itu miring kemana? Yang mana sih? Miring kemana tulisannya? Tadi Apanya? papan. Nah, kan kayak kemarin. Oh gini. Banyakan kalau masih tanya. Nggak kelihatan. Iya lebih jauh ya, tulisannya lebih dekat. Kalau yang ini nggak ada. Oh yang ini. Ya tinggal ini kan disambung aja. Ini nyambung ke sini sebenarnya. Dia telah menulis, berarti di sini telah menulis ya. Ini satu aja cukup sebenarnya kalau ini. Telah menulis. Sama semua mereka telah menulis. Iya, dia dua orang telah menulis, mereka telah menulis, dia telah menulis. Kataba artinya telah menulis dalam fi'il madi. Nah, tadi kan di tasrif udah hafal domir. Kalau udah hafal domir, dihafalin ini juga tasrif lugawinya. Dihafalin dalam rangka memahami wazan al-mauzun dari fa'ala. Dari fa'alanya ini. Fa'ala yaf'ulu. Ya yaf'ulunya belum kita bahas ya, itu di fi'il mudhari belum kita bahas fi'il madi dulu. Uf'ul juga belum dibahas, ini fi'il amr, kalimat perintah, kata perintah. Belum dibahas. Ntar ada lagi di sini tambah panjang tar. Ya hafalin yang ini dulu. Karena kan kalau kita baca Al-Quran misalnya ada satu ayat yang sebenarnya cuma beberapa kata, cuma dalam artinya kalau kita punya Al-Quran arti itu panjang banget ya, seperti ini. Karena dari kata 3 huruf aja bisa jadi dia laki-laki telah menulis. Sudah berapa kata itu? Dalam bahasa Indonesia kan banyak banget. Iya, al-domair. Nanti di ke tasrif di sini ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Ya biasanya yang apa? Itu artinya telah menulis semua. Iya, telah menulis. Bedanya kamu 2 orang. Ya. Ustaz Ari sering bilang tuh. Tapi tetap bacanya tetap. Oh bacanya. Cuma artinya telah menulis. Ya, telah menulis. Baca beda-beda kan tergantung domirnya. Pengucapannya juga kayak kataba. Sama ini beda panjang gitu. Ya, beda. Benar, beda panjang. Sama yang ini juga. Nih, katabna pendek. Ini katabna nahnu panjang. Di bawah kata kata. Yang mana? Itu di bawah Katabtu. Katabu ini. katabu. Ya, katabu. Ini wawu tambahin alif. Alif nggak ada harokatnya. Tapi tetap ditulis. Nggak ada metode gampangnya ya buat Ngapa? metode gampangnya gitu. Ya ini gampang kita hafalin tadi yang anak kasih tahu. Tasrif lugawi. Namanya tasrif lugawi di fi'il madi di kata kataba ya. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Nah misalnya Pak Mukti minta kata yang lain kan ya. Di sini ada contoh katanya khoroja. Khoroja itu sama fathahnya pakai fathah semua tiga-tiganya kan sesuai wazan fa'ala. Khoroja. Nah ya gitu jadi khoroja, khoroju, khorojat, khorojata, khorojna, khorojra, khorojtuma, khorostum,
kharajti, kharajtuma, kharajtunna, kharajtu, kharajna. Jadi kita hafalin satu, insya Allah sama di kata yang lain. Yang penting wazannya fa'ala, mauzunnya fathah semua tiga-tiganya. Contoh kataba, kharaja, yang artinya keluar. Ada hasola, ada rozako, artinya rizki. Ada nazoro, melihat. Mungkin yang suka nazor siapa ini? Nazoro, ya kan? Nazoro melihat. Nazoro, nazoro, nazoru, nazorat, nazorata, nazorna, nazorta, nazortuma, nazortum, nazorti, nazortuma, nazortunna, nazortu, nazorna. Ini sebenarnya hafalannya sedikit ya, cuma butuh pemahaman. Butuh pemahaman. Beda dengan kitab Durusul Lughah yang mesti banyak hafal karena kosakata baru, mufradat baru gitu. Ini mufradatnya satu aja, kataba aja. Dengan domirnya 14 domair ini. Nah, butuh pemahaman dulu. Jadi kalau udah paham, insya Allah gampang ke depannya untuk mentasrif fiil-fiil yang lain. Kita juga belajar sakata kan. Fahasasu sakhsun, sakata artinya diam. Siapa yang bisa tasrif sakata? Sakata artinya diam. Telah diam berarti ya. Diam. Berarti telah diam. Ada yang ditanyain mungkin yang belum mengerti? Nggak apa-apa, kita nanya aja biar jelas gitu. Malah kan berusaha mengerti itu lebih baik dibanding dia nggak ngerti, diem juga. Sakatabu. Sakatu berarti. Sakatu ya? Iya, panjang. Tunya panjang. Sakata. Ya, sakata. Uf'ul. Ya, uf'ul. Iya. Iya, sukun. Yang ini uf'ul sukun. Dhammah lu. Yaf'ulu. Ya. Ini wazannya, wazan. Kembali lagi nih wazan rumus. Rumusnya. Artinya melakukan, fa'ala melakukan. Telah melakukan nanti. Jadi semua wazan itu pakainya 3 huruf ini, fa'ala. Ntar wazan yang lain juga. Di wazan sulasi mujarrad ini yang awal ini ada 6. Fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al. Terus tadi kan fa'ala udah doma semua, ada 3. Terus yang ainul fi'ilnya, ainnya di bawah yang kasro, ada fa'ila yaf'alu dan fa'ila yaf'ilu. Satu lagi yang ainnya di dhammah, jadi
Fa'ula yaf'ulu. Nah, itu cuma dua. Fa'ula yaf'ulu misalnya. Saya sebutin dua, ininya belum. Ada lagi kan fil amarnya. Kalau fil amar sedikit jelaskan fil amar yang seperti ini. Fil amar itu kata kerja perintah. Kalau kataba telah menulis. Jadi kalau perintahnya bahasa Indonesia gimana? Kataba kan telah menulis. Kita memerintahkan dalam bahasa Indonesia apa artinya? Gak usah Arabnya, artinya aja. Tulislah, ya kan? Atau tuliskan. Nah, itu kata perintahnya. Nah, kata perintah kita bisanya masuk ke mukhatab aja, domir mukhatab yang diajak bicara. Mukhatab ya ini anta, mulai dari anta. Ada 6 sampai antuma ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mukhatab. Anta, antuma, antum, anti, antum, antun. Nah, nggak mungkin kita nyuruh dia tulislah. Emang dia dengar kan dia nggak di sini. Gitu. Kamu tulislah. Nah, kamu berarti ininya uf'ul kan? Jadi uktub. Ya, jadi uktub. Fala yaf'ulu if'an. Jadi kalau saya memerintah ke kalian berarti ya antum masuknya ke uktubu panjang. Kalau ke kamu berarti uktub. Ini sini bisa uktub. U-nya ini tambah apa? Alifnya ini tambahan, terus fa-nya. Oh ini ya fa-nya ya. Ada sukun. Uf'ul. Fa-nya ada sukun. Iya, jadi ada tambahan alif. Terus kafnya dimatiin, disukunin. Ta-nya itu sama seperti ain di dhammah. Belum dibahas. Ini sedikit aja, sedikit gambaran tentang wazan. Gambaran wazan. Karena kan ada rumusnya di atas wazannya. Pak Adi, ada yang tanyain nggak? Udah paham kayaknya? Ya udah tanya aja nggak apa-apa. Udah nggak paham nanya. Masih bingung. Saya nanya karena saya nggak paham. Ya semuanya kayak gini. Masih bingung Ustaz. Baru nulis. Banyak orang belum paham. Ayo, sama yang report. Nama sakata untuk kamu berarti satu laki-laki itu dia sakata ya. Sakata masuknya ke dia. Dia telah diam. Sakata. Kan kata dasarnya ini 3 huruf fathah semua. Ini fathah juga. Ini kata bat ikut madanya. Ini Iya. katabtu. Oh kata tuh itu jodohnya mana maksudnya? Ini saya. Kan sama tuh sejajar tuh saya. Oh saya. Ana ini nahnu kami katabna panjang. Berarti ikut nomor ini 1 ini 2 ya. Ya.
Terus bawah. Ini enggak, beda lagi tadi pembahasannya. Nah, Ini maksudnya contoh selain kataba ada sakata, ada khoroja dan lain-lain. Rumus itu mengimplementasi ke contoh itu gimana? Sesuai dari sananya kamus, kita lihat kamus. Jadi ada fa'alah, kita bingung nih, ada bisa yaf'ulu ya kan, bisa yaf'ilu, bisa juga yaf'alu seperti ini. Kita ngeliat kamus karena ya bahasa Arab, ya kita lihat kembali ke bahasa Arabnya gitu. Apanya? Ya nggak usah ditulis sebenarnya, jadi untuk rumus aja, karena kita kan lebih menekankan ke sininya untuk apa, aplikasinya. Artinya maksudnya tahu ini yang dulu apa yang itu apa? Cara harfiahnya gitu maksudnya. Ini dari rumusnya, kaidah yang dirumuskan para ulama bahasa ya seperti ini, fa'ala yaf'ulu. Nah, kita tahu fa'ala yaf'ulu itu si kataba ini kok masuknya fa'ala yaf'ulu ya kan gitu. Kenapa ya? Karena dari sananya, dari Arab ya begitu. Ya dulu itu yang kata kerja apa ya? Oh, maksudnya itu. Ini masuk di lampau ya, kata lampau gini. Nah, ini lebih maknanya gitu, makna aplikasi. Ini sedang atau akan. Sedang atau akan. Nah, ini kalimat perintahnya. Nah, ya gitu. Oke, bukan. Jadi kalau kata perintah masuknya ke yang terakhir Uf'ul. ya. Uf'ul. Ini wazennya ya, kalau ininya amr, namanya fi'il amr. Apa namanya bahasa Arabnya nih, fi'il al-amr. Nah, ini maksudnya kata perintah ini kata, kan artinya kata, ini perintah. Fi'il amr. Kata perintah, wazannya apa? Uf'ul, wazannya. Coba kita bareng-bareng dulu ini ya, kita tasrif ini biar sedikit terbiasa atau sedikit praktek. Kita tasrif di kataba ya. Tiga kata ya. Ikutin saya. Istami waradid. Dengarkan dan ikuti. Kataba, katabu. Ya. Katabat, katabata, katabna. Katabta, katabtuma, katabtum. Katabti, katabtuma, katabtunna. Ana, nahnu. Salafan. Katabtu, katabna. Ya, gitu. Jadi kan kalau tahsin kita, Ustaz Ari sering bilang fahimtum gitu. Fahimtum kan? Artinya tum berarti maksudnya ke antum. Apakah kalian mengerti? Dengan nada itu termasuk tanda tanya. Fahimna artinya kami telah mengerti kan? Nah, di sini fahimna, kami telah mengerti. Tasrifnya ini, yang ini. Cuma kan dia beda wazannya beda lagi. Beda. Cuma maksudnya ada nanya gitu.
cirinya ada nanya, berarti kan kami telah mengerti. Oh, wazannya bukan masuk wazan yang ini, beda lagi. Mungkin ada yang ditanyain lagi, bapak-bapak? Kalau nggak ada yang ditanyain, udah cukup ya? Ya nggak apa-apa, yang mau nulis lanjut nulis saja. Yang penting kita tutup pelajaran hari ini, dan saya berharap kita semua tidak berhenti belajar, karena Imam Ahmad, kalau saya nggak salah ingat, Imam Ahmad pernah ditanya, "Wah Imam, kapan kita akan istirahat?" Nanti katanya sampai ke liang lahat katanya. Kita terus belajar, kita tidak beristirahat ya. Jika ada waktu kita belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Selama itu benar, kita harus terima gitu. Walaupun siapapun yang menyampaikan. Dan bukan berarti saya di sini itu yang terbaik di antara kalian, bukan. Dalam hati di sini saya sedikit sharing ilmu sedikit yang telah saya pelajari di tempat lain. Karena mungkin bapak-bapak di sini nggak sempat ke tempat lain yang agak jauh ya, mungkin ada saya atau siapa yang bisa sharing ilmu seperti ini ya silakan. Karena kan saya pun belajar dengan siapa saja di mana aja gitu. Yang penting ilmunya itu benar dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ilmu sorof termasuk ilmu alat ya, termasuk ilmu alat dalam memahami Al-Quran, dalam mengartikan Al-Quran, mengartikan hadis, harus mengerti ilmu sorof juga, biar nggak salah mengartikan. Karena nggak jarang ya, saya pengetahuan saya baru sedikit, tapi saya bisa sedikit melihat ada di internet itu yang tidak manah dalam mengartikan gitu. Saya pernah lihat tidak manah dalam mengartikan. Jadi kalau kita nggak ngerti bahasa Arab sama sekali, benar-benar nol, ya kita baca artinya doang, wah itu benar-benar menyesatkan ya. Di website yang nggak jelas itu penulisnya siapa gitu, saya pernah baca itu. Mudah-mudahan perlahan-lahan kita menambah ilmu sedikit demi sedikit. Suatu saat kita bisa mengartikan Al-Quran atau mengartikan hadis, yang tentunya dibimbing juga para ustadz yang lebih berkompeten di tempat lain, atau bisa kita undang di sini suatu saat insya Allah. Dan jangan lupa setiap pagi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, dan amal yang diterima. Saya sudahi pelajaran hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa dihafal ya. Kalau kurang jelas ditanya aja di grup, nanti mungkin bisa saya jawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.